dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita launching untuk tiga buah mobil relawan Go Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, terjadi. Oke, Gus. Coba lihat ke depan. Coba lihat. 3, 2, 1. Lihat ke depan. Kamera. Kamera ini ya. Dua naik. Dua jari. Tangan dua jarinya mana ya? Inilah dia tumpeng kita untuk maju Go Gibran ya. 3, 2, 1. Go Gibran, Makin jaya. Makin jaya Go Gibran. Mantap. Ya. satu putaran. Ini Sama dulu ya. silakan. Ya, simbolis pun. Prabowo Gibran. Satu putaran. Relawan Go Gibran. Maju dan semakin yakin dulu satu putaran. Oke. Obor. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Satu putaran. Terima kasih. Go Gibran. Sekali lagi, aliansi relawan. Prabowo Gibran. Go Gibran. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Atas dukungan daripada para relawan dari tamu undangan, semoga acara pada hari ini deklarasi relawan Go Gibran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari kami selaku Ketua Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan Go Gibran ya akan kita jadikan sebagai garda terdepan untuk mengawal Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini bisa berlanjut setelah Prabowo Gibran menang pada pemilu 14 Februari nanti di 2024. Kita akan kawal sampai 5 tahun ke depan. Dan relawan Go Gibran sampai hari ini ya dalam 3 hari kita rampungkan ada 7 DPD yang sudah kelar ya, mulai dari ketua sampai instrumen pelengkap di dalamnya. Dan kami berharap dalam 2 hari ke depan ya sampai hari Jumat kita bisa rampungkan sampai 38 DPD. Nanti teman-teman pengurus DPP yang akan melaksanakan itu. Nah mungkin kalau ada teman-teman bisa menghubungi nanti saudara Reza ya, supaya kita bisa rampung di 38 DPD. Kemungkinan relawan Go Gibran ini kita bisa jadikan orang nanti, karena itu ada persiapkan secara legal, ya aktenya udah ada. Mudah-mudahan diterima di Kemenkumham nantinya. Rekan-rekan semua, kita hadir di sini bersama dalam suasana yang ceria. Dengan rasa hormat dan penuh semangat, kita sambut perjalanan baru relawan Go Gibran, langkah menuju masa depan yang agung. Dukungan kita padu, bersatu dalam cita-cita Prabowo dan Gibran. Pilihan yang berbobot dan bermakna, Prabowo adalah pemimpin berpengalaman dan berwibawa. Mas Gibran adalah pemimpin muda, berenergi dan berintegritas. Pelengkap yang sempurna. Keduanya adalah pasangan harmonis, membawa visi misi untuk negeri ini lebih sejahtera dan maju. Adil dalam setiap langkah kita bersama merajut menuju Indonesia yang lebih besar, lebih bersatu, dan menjaga dalam balutan NKRI. Sekali lagi, Bapak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang telah menjalani perjalanan panjang dalam berbagai sektor, memberikan keyakinan bahwa beliau memiliki pengalaman dan keberanian untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Dukungan kita adalah bentuk komitmen untuk mewujudkan cita-cita bersama, menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berdaya guna. Bukan masyarakat Indonesia
untuk Indonesia maju dengan cara satu, infrastrukturnya harus diperbaiki. Kedua, suku bunga itu harus direndahkan supaya pengusaha yang punya perusahaan besar bisa hidup. Ketiga, kita harus bisa membangun pabrik-pabrik supaya pengangguran berkurang. Kita tampung untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu sudah kita konsep. Kita jangan mau punya pemimpin presiden yang ya bagaimana menurut ibu, maaf ya, saya tidak menyuruh partai lain. Tapi kalau dipimpin oleh seorang pemimpin yang masih bagaimana petunjuk itu, tidak akan maju Indonesia. Jadi satu-satunya adalah Prabowo dan Gibran. Satu putaran harus bisa dan harus. Pasti. Pasti. Presiden 2024. Kalau hanya militer yang terjadi adalah perang tidak akan pernah berhenti. Tapi pemuda selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. 1968. Ketika elit-elit politik berebut jabatan, anak muda turun mengorbankan nyawa dan jiwa dan raganya untuk menghentikan terjadinya konflik politik di negeri kita. Betul? Betul. Maka tahun 2024 ini elemen-elemen muda harus didorong untuk jadi penggerak depan, karena sekarang potensi gejolak itu terjadi di kalangan anak muda, bukan di kalangan elit lagi sekarang. Elit bisa ada, tapi sekarang yang didorong untuk konflik adalah anak muda. Karena 60% sekarang anak muda. Jadi bapak-bapak di atas gampang selesai ngopi. Kalau anak muda goironya bos, tidak takut mati dan tidak takut apa, mereka belum punya tanggung jawab. Maka dari itu, peranan 2024 kalau mau mengembalikan sejarah gejolak negeri ini menjadi adem, maka harus ada anak muda. Mungkin itu aja. Kita siap mengambil peran penting dari kelompok anak muda dengan catatan anak muda satu dihargai. Anak muda itu cukup dihargai, diayomi, maka dia tidak akan memberontak. Tapi kalau diganggu anak muda nggak ada yang ditakuti. Dia belum punya istri, belum punya anak, dia siap mati untuk beragama. Gitu. Maka dari itu harus kita jadikan pengalaman dalam hidup bahwa anak muda adalah bermental baja bagaikan besi. Akan tetapi anak muda hanyalah punya mental dan semangat, tetapi mental dan semangat itu harus di-setir. Tahu siapa yang setir? Yang setir adalah bapak-bapak yang sudah punya pengalaman. Yang menenangkan siapa? Ibu-ibu yang sudah punya pengalaman. Itulah anak muda. Maka sangat cocoklah untuk Gibran, cocoklah Prabowo ini untuk memimpin negeri. Terima kasih. Ini semakin panjang, semakin bagus perjuangan relawan-relawan. Semoga ini menandakan bahwa kemenangan kita di depan mata. Yang kedua, bahwa hadirnya Gibran itu semakin panjang energi dan semakin juga kita yakin bahwa kekuatan Prabowo Gibran satu putaran itu sudah di depan mata. Dan yang penting adalah bahwa kawan-kawan Prabowo Gibran juga telah meletakkan catatan sejarah dalam pemenangan Prabowo Gibran. Tidak mudah kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua dalam berkontribusi dalam proses sejarah hari ini, karena semua orang hari ini ingin melihat yang namanya kemenangan Pak Prabowo. Kita ketahui bahwa hari ini lawan-lawan kita yang kemarin coba, hari ini sampai detik ini mereka coba mencari narasi-narasi yang terkait bagaimana menghancurkan suara Prabowo Gibran dengan menyerang Pak Prabowo, menyerang Pak Jokowi, menyerang istri Pak Jokowi, kemudian menyerang Mas Gibran. Sekarang ya mereka juga nyerang yang namanya sahabat saya tuh, Gus Miftah. Gus Miftah juga jadi bahan serangan juga. Dianggap Gus Miftah akan melakukan sogokan dan sebagainya. Jadi ini kawan-kawan saya yang beda pandangan dengan kita hari ini, mereka sekarang ini sudah semacam apa ya bahasanya, analogi yang paling tepat adalah orang yang kesurupan. Kalau orang kesurupan itu kita sudah tidak takut geli. Itu geli. Ini kenapa? Karena apapun yang di depan matanya pasti akan diganggu.
ditipuin, diapain. Kita tidak tahu, tapi itu memang ada orang gila ya kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Kayak kemarin saya diskusi dengan kawan saya juga sih, teriak Samsul. Jadi nama Samsul makin terkenal. Walaupun Samsul itu singkatan dari Asamsul, Pak. Kita akan dikomandoi oleh Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi kalau sampaikan sudah kan. Itu senyumin aja. Betul. Nggak usah diribetin ya kan. Iya. Tapi kalau seandainya saya yakin semangat perjuangan kita kalau disuruh kelahi berani-berani gitu loh. Tapi kan perkelahian kita bukan perkelahian fisik, tapi perkelahian ide, cara, metode dan sebagainya. Nah, semoga sahabat-sahabat Bung Gibran tetap semangat karena dengan makin dekatnya 2024 dan 14 Februari nanti kita sudah bicara tentang bagaimana melototi TPS. Dan melototi TPS jangan sampai kita diger-gerkan oleh yang namanya lembaga survei. Kita menang. Yang saya khawatirkan itu bentuk strategi lawan juga membuat kita GR gitu. Lebih baik kita dibilang kalah, kita termotivasi daripada kita dibilang menang, kita tidur. Gitu. Lebih baik sedang kalah. Itu lebih bagus. Semangat kita terus jadi berjuangnya daripada kita dibilang besok kita menang Prabowo. Tidur ya kita lelap. Pada 14 Februari bilang kalah, orang kalah itu tidak enak Pak. Tidak nyaman. Lebih baik dibilang kita kalah. Lebih baik dibilang apa ya? Kita menang walaupun dikit lah nggak apa-apa lah. Daripada kalah dikit aja. Dikit sih kalahnya, atau nggak enak. Tetap kalah. Lebih menang dikit katanya, nggak apa-apa lah. Asal dia udah kalah dikit ya kan. Nah, jadi semoga dengan semangat yang luar biasa ini kawan-kawan bisa lebih lagi semangat karena kita harus menularkan kemenangan itu di mana-mana. Dengan adanya kawan-kawan Bung Gibran ini bisa menjadi pemicu lagi untuk kawan-kawan yang lain tuh untuk melakukan gerakan Gibran karena Gibran ini anak muda yang hari ini menurut pandangan kami punya keberanian gitu loh. Orang kan selama ini nganggap bahwa Gibran itu nggak punya gagasan, nggak punya keberanian debat dan sebagainya. Gimana tidak? Jadi wali kota itu prosesnya luar biasa kan? Memangnya tidak lewat debat, Mas Gibran. Nah persoalannya nih kawan-kawan ini kan teman-teman saya khususnya ya itu punya keraguan. Ditambah lagi dengan kawan-kawan BEM digunakan untuk ikut mengorkestrasi seakan-akan Mas Gibran tidak berani datang ke kampus. Gibran itu anak muda yang lahir dari kampus, bukan lahir dari apa gitu loh, bukan dari hutan-hutan sana. Dia lahir dari kampus. Jadi kalau seandainya dibilang dia tidak berani, ya saya rasa itu pandangan yang salah dan sikap yang salah. Kedua juga Mas Gibran dianggap bahwa tidak punya ide. Mas Gibran itu pekerja, dia pekerja, jadi bicara tentang output. Biasa orang-orang hebat itu, orang-orang hebat lahir bukan karena proses perdebatan, hasil dari sebuah kerja. Makanya perhatiin, orang-orang hebat di dunia ini, mereka hasil dari debat tidak ada. Ya mereka kerja aja, fokus dalam kerjanya. Nah itu karakternya Mas Gibran dan Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo bilang, saya ini bukan politisi, saya ini pekerja, jadi wajar gitu. Walaupun ya dalam politik itu debat itu hal biasa, tapi dalam orang-orang hebat debat itu ada sebuah keanehan menurut mereka. Apa ya? Debat itu menghasilkan apa? Saya tanya. Kalau tidak percekcokan, merendahkan orang dan sebagainya, memang butuh pengujian, tapi bukan di debat, dia apa? Di kerja. Semoga ke depan nanti Mas Gibran dan kita semua para pendukung ini bisa bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan politiknya. Saya rasa begitu buat sahabat-sahabat semua. Relawan Gibran bersama teman-teman dari Rampas 08. Kemudian Pak, apa strategi untuk menang satu putaran? Strateginya
kita langsung turun ke masyarakat akan mendukung, dan kami yakin untuk relawan Go Gibran kami adalah garda terdepan dari Mas Gibran. Mulai hari ini sampai kami yakin bahwa beliau memenangkan pemilu nanti 14 Februari 2024, kami akan mengawal Mas Gibran 5 tahun ke depan. Bersama-sama rampas ya, Aliansi Relawan Indonesia Maju dan bersama rampas ya dari Prabowo Mania ya. Pak, kemudian segmentasi sasaran pemilih ini kemana? Sasaran pemilih kami Go Gibran ini, kalau Mas Gibran adalah jargon milenial, maka kami akan pemilih milenial itu hampir 60%. Kami sasar ke sana dan akan kita lakukan kegiatan-kegiatan sampai ke akar rumput nanti, ya, meliputi wilayah Jawa Bali.